supaya kita semua bersuka cita sore hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sampai saat sore hari ini, kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami akan beribadah Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang beracara dalam ibadat kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada sore hari ini Tuhan, kami boleh mengalami Engkau Tuhan, kami boleh masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari sembah Dia, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah.
pun yang turun setiap pagi selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu. Mari dengan penuh ucapan syukur katakan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang supaya bangkit berdiri sama-sama katakan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Terima kasih setia, Kau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji-Mu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Teman-teman, kita sebelum masuk lebih lagi untuk memuji Tuhan, boleh kita fellowship kanan kiri. Katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Sebab kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Kau dahsyat Tuhan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Yang bersuka cita sorakan, haleluya. Say, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Teman-teman semua, kita mau bersuka cita sebab Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita menari buat Tuhan. Sama-sama katakan, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Kau dahsyat Tuhan, yang bersuka cita, sorakan haleluya, haleluya. Sebab hari ini hari yang indah yang Tuhan sediakan buat kita. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yang diberkati Tuhan, sorakan haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
teman-teman semua boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat keluarga yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan kalau Kau boleh tempatkan kami Tuhan sore hari ini di gereja ini. Kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Biar momen sore hari ini Tuhan, satu kerinduan kami ingin menyembah-Mu, kami ingin meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Oh, begitu dalamnya kasih-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur
ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya bangkit berdiri, sama-sama katakan, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Puji Tuhan, Shalom. Selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Di dalam kasih dan anugerah Tuhan, kita bersyukur kita semua boleh ada di tahun yang baru ini. Saya percaya ini semua adalah anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Secara khusus seluruh jemaat GBI New Life Community Church yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan juga setiap orang yang boleh menyaksikan ibadah tahun baru online ini. Saya dan keluarga mengucapkan selamat tahun baru. Kita memasuki tahun yang baru, dan di tahun yang baru ini Tuhan memberikan pesan bagi gereja kita. Tahun 2025 adalah tahun di mana kita bertumbuh dalam komunitas. Tahun di mana kita bertumbuh di dalam komunitas. Jadi yang menjadi fokus kita di tahun ini adalah setiap Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan. Mari, biarlah sungguh-sungguh kita boleh ada, kita boleh tertanam di dalam komunitas. Dan komunitas di gereja kita beri nama home, yang artinya adalah rumah. Supaya sungguh-sungguh ketika Bapak Ibu Saudara ada di dalam komunitas sel, Saudara bisa merasakan benar-benar suasana rumah, suasana kekeluargaan di dalam komunitas tersebut. Bulan yang lalu saya berada di wilayah Buleleng, yaitu di wilayah Bali Utara, di dalam perjalanan misi. Dan pada waktu itu saya diajak untuk mengunjungi sebuah peternakan, yaitu peternakan babi. Menarik sekali saya melihat bagaimana babi-babi yang hidup di dalam peternakan tersebut. Mereka dipelihara dengan baik, ya, dari kandang yang nyaman, ya, makanan yang diperhatikan, kemudian kesehatan mereka juga, ya, di mana bayi-bayi tersebut diberikan vitamin, dan kalau ada yang sakit disuntik, ya, diberikan obat. Bahkan juga yang
sungguh menarik ya. Saya bertanya kepada penjaga di peternakan babi tersebut, babi ini mandinya berapa kali sehari? Dan sang penjaga tersebut berkata, 4 kali Pak ya. Jadi babi mandi 4 kali di dalam sehari ya. Bagaimana dengan kita ya? Tentu kita nggak mandi 4 kali di dalam sehari ya, tapi babi ya, dia mandi, dia dibersihkan 4 kali di dalam sehari ya. Supaya apa? Supaya benar-benar dia terhindar dari segala sakit penyakit ya. Dan kandangnya itu benar-benar saya melihat benar-benar sangat-sangat diperhatikan kebersihannya ya. Dan hal ini tentu Bapak Ibu Saudara jauh berbeda dengan babi yang hidup di alam liar ya. Sangat berbeda ya. Pasti dia akan mencari makanan sendiri. Berbeda dengan babi di peternakan, pasti dia sudah disediakan makanannya. Tapi kalau babi yang ada di luar ya, babi liar itu dia harus mencari makanan sendiri. Bahkan ketika dia terserang penyakit, tidak ada yang mengobati ya. Bisa jadi babi tersebut akan mati. Lalu saya tidak sampai di situ saja, saya pun juga diajak mengunjungi sebuah perkebunan anggur ya. Saya melihat petani kebun anggur yang merawat dan memelihara anggur. Bahkan puji Tuhan, saya berkesempatan untuk memetik dan menikmati ya. Saya makan anggur tersebut dan anggurnya enak ya. Saya melihat anggur-anggur tersebut terawat dengan baik. Lain halnya dengan anggur yang hidup dan tumbuh ya dengan liar. Tidak ada yang merawat. Alhasil pertumbuhan dan buah yang dihasilkan pasti akan jauh berbeda Bapak Ibu Saudara ya, dengan anggur yang ditanam di dalam sebuah perkebunan. Dari hal ini saya belajar ya, sebuah perbedaan antara sesuatu yang dirawat dan dipelihara dengan baik dan yang tidak ya. Babi yang terawat di dalam kandang tentu akan berbeda hasilnya dengan babi yang liar. Anggur yang dirawat di kebun anggur akan berbeda juga hasilnya dengan anggur yang hidup liar. Demikian juga setiap kita, Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang Kristen, kita harus ada di dalam sebuah komunitas agar kita dirawat dan terpelihara dengan baik ya. Supaya kita dirawat, supaya kita bertumbuh dengan baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara rindu ya bertumbuh dengan baik ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pun juga rindu di dalam kehidupan ini kita berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama halnya kalau kita memiliki anak, kita rindu anak kita ketika dia sekolah, dia belajar dengan baik dan dia naik kelas ya. Bahkan dia bisa lulus. Itu kerinduan kita. Bagaimana supaya anak tersebut bisa mendapatkan pendidikan ya, bisa dia naik kelas dan lulus, tentu harus masuk ke sekolah. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa hidup lepas, hidup bebas. Kita harus terikat di dalam yang namanya sebuah komunitas. Kita harus ada di dalam sebuah persekutuan. Tentu sebuah persekutuan yang sehat ya. Sebuah persekutuan yang baik supaya kita dapat dirawat dan bertumbuh dengan baik. Nah, di Alkitab, orang percaya digambarkan seperti pohon yang tertanam di bait Allah. Digambarkan situ seperti pohon korma. Saya pernah ke wilayah Timur Tengah sana, ke Israel ya, ke tanah Palestina juga saya pernah juga ya, ke Mesir juga saya pernah, Yordania. Saya lihat pohon korma ya, tumbuh dengan subur ya, tinggi, besar ya, dan luar biasa buahnya itu banyak ya. Satu pohon korma aja bisa menghasilkan mungkin puluhan ya biji-biji korma, buah korma ya, mungkin ratusan ya. Pohon aras juga digambarkan juga kita itu seperti pohon aras ya. Dan ini adalah jenis pohon yang besar, tinggi, kuat dan berbuah lebat ya. Mazmur 92 ayat 13. Mazmur 92 ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ya. Siapa orang benar?
kita, ya, yang sudah dibenarkan oleh darah anak domba Allah. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, dan dikatakan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya. Ini pohon aras ini pohon yang besar, yang kuat. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat bendera Libanon, itu di dalam bendera tersebut ada pohon, ya, karena memang simbol, ya, tumbuhan yang sangat-sangat banyak, ya, dan kuat di Libanon itu pohon aras. Ya. Pohon aras di Libanon, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita digambarkan, kita sebagai orang benar, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, digambarkan seperti pohon yang ditanam di bait Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan di sini di pelataran Allah kita. Ya. Dia berbuah menjadi gemuk dan segar dan memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi di sini kita belajar bahwa kita perlu tertanam. Katakan tertanam. Kita perlu tertanam di tempat yang tepat agar bertumbuh serta berbuah lebat sebagai murid Kristus sejati. Amin. Jadi ini yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, ya. Sungguh-sungguh kita boleh tertanam di tempat yang tepat agar kita bertumbuh dan kita berbuah lebat. Kisah Rasul 2 ayat 46 dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka macam-macamkan roti masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ya. Dari Kisah Rasul kita bisa melihat bagaimana jemaat mula-mula itu ada dua tempat di mana mereka berkumpul. Yang pertama, mereka berkumpul di bait Allah. Kalau sekarang berarti gereja, ya. Kita punya tempat gereja namanya GBI New Life Community Church. Ibadahnya hari Minggu jam 4 sore di mana? Di Kuningan City Mall, lantai 3 Jakarta Selatan. Itu adalah gereja kita, tempat kita berkumpul bersama-sama mengadakan ibadah. Dan di situ dihadiri oleh banyak orang. Karena kita mau perayaan, kita mau celebration di situ, ya. Jemaat-jemaat berkumpul bersama-sama dalam jumlah banyak. Tetapi ada satu tempat lagi di mana jemaat berkumpul. Dikatakan di rumah. Ini bisa di mana saja, dan inilah yang namanya komunitas sel, komsel, ya. Atau di tempat kita dipanggil disebut dengan home dalam jumlah kecil, ya. Jadi jemaat mula-mula, ya, memberikan sebuah gambaran kehidupan kita. Yang pertama, bahwa umat Tuhan itu berkumpul di tempat yang besar, kumpul bersama-sama di bait Allah, artinya di gereja. Dan yang kedua, ternyata mereka juga berkumpul bukan hanya di satu tempat yang besar dalam jumlah besar, tetapi mereka berkumpul di rumah. Katakan di rumah, dalam komunitas kecil, ya. Inilah yang Tuhan sedang mau tekankan, ingatkan buat kita untuk mari jemaat Tuhan, biarlah kita tertanam di komunitas sel, yaitu tempat yang kecil, ya. Bisa di rumah, bisa di kafe, ya, di mana saudara bisa nyaman untuk saudara bisa bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Kisah Rasul 2 ayat 47 dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ternyata ketika mereka berkumpul bersama-sama di rumah, baik di bait Allah, di rumah, ternyata, ya, mereka itu disukai Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ciri komsel yang sehat dan baik, ya, itu tandanya disukai. Jadi nanti kita akan membuat sebuah komunitas sel yang bernama home, ya.
Dan yang harus menjadi ciri khas daripada home tersebut harus menjadi tempat yang disukai, ya, di mana orang-orang melihat kita, mereka suka dengan kita, mereka suka dan mereka tertarik ada di dalam komunitas sel. Dan sungguh-sungguh komunitas sel atau home itu menjadi jawaban bagi setiap orang yang boleh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kembali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, manusia itu adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain. Dan kalau saudara rindu orang lain untuk saudara bertumbuh bersama-sama di dalam kerohanianmu, jawabannya adalah komunitas sel, komsel, atau yang di tempat kita disebut dengan nama home, rumah. Kalau kita melihat Yesus hidup di dalam komunitas, Yesus berkomunitas. Kita tahu Yesus bersama-sama dengan 12 orang murid, ya. Kemana-mana, ya, dia membangun pemuritan, ya, dia muridkan 12 orang murid. Walaupun mungkin dia punya juga banyak, dia melayani banyak orang, tetapi ada tim inti dia. Ada komunitas inti daripada Yesus itu 12 orang murid. Disitulah dia membagi hidup dan murid-murid belajar dari Yesus. Kalau kita melihat juga di Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula juga hidup dalam komunitas. Seperti yang tadi kita sudah baca, mereka bertobat, mereka diselamatkan, dibaptis, lahir baru, mereka hidup di dalam komunitas. Bahkan rasul-rasul pun juga, ya, Paulus, Petrus, Yakobus, semuanya itu hidup di dalam komunitas. Jadi sesungguhnya komunitas ini adalah sebuah panduan, pedoman bagi kita, gereja Tuhan, umat Tuhan, untuk kita boleh hidup, ya, untuk kita boleh bertumbuh. Karena disitulah kita boleh bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas. Jadi kesimpulannya, komsel, ya, komunitas sel adalah gaya hidup orang percaya, dan orang percaya harusnya ada di komsel, ya. Jadi kalau kita katakan saya percaya Yesus, ada komsel nggak? Tinggal di komsel nggak? Mari, biarlah hari ini di tahun yang baru kita ambil sebuah keputusan. Yes, saya mau ada di komsel, saya mau bertumbuh di komsel, dan saya mau menghubungi, ya, pihak gereja. Untuk saya pun juga, mungkin saudara ingin rindu untuk rumahnya jadi tempat komsel, silakan daftarkan diri. Saudara mungkin belum punya tempat komsel, silakan juga daftarkan diri. Nanti kami akan menghubungi Bapak Ibu Saudara untuk mengarahkan ke komsel-komsel di mana saudara rindu untuk bertumbuh. Apa manfaat dari kita mengikuti komsel? Ya, tentu setiap kita, ya, kita membeli barang sesuatu, ya, kita mengikuti sesuatu pasti ada tujuannya. Ketika orang pergi kursus nyetir, pasti tujuannya supaya bisa nyetir mobil, ya. Ikut kursus masak supaya kita bisa masak, ya. Ikut kursus bahasa Inggris supaya kita bisa bahasa Inggris. Nah, demikian juga komsel ini ada manfaatnya, Bapak Ibu Saudara. Apa manfaatnya? Yang pertama, kita mendapatkan keluarga rohani. Yang pertama, manfaat kita mengikuti komsel, kita mendapatkan keluarga rohani. Karena di dalam komsel tersebut akan ada bapak rohani, akan ada ibu rohani, akan ada mungkin kakak rohani, saudara rohani, anak rohani, ya. Jadi di situ ada yang memimpin, ada yang menuntun, ada yang mengarahkan kita. Seperti di dalam rumah, ada papa, ada mama, ada kakak, ya. Mungkin buat yang anak-anak muda, ya, biasanya dipanggil ada kakak rohani di situ, ya. Ada kakak rohani. Kalau mungkin lebih lagi, ya, bisa juga ada ibu rohani, bapak rohani di situ, ya. Jadi artinya apa? Kita digembalakan, kita tidak sendiri. Ketika kita ada dalam komunitas, sesungguhnya kita ada di dalam sebuah keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Kita ada hubungan di situ, Bapak Ibu Saudara, ya. Hubungan yang erat, hubungan yang kuat, hubungan yang dekat. Kita menjadi seperti keluarga. Mungkin bukan keluarga secara daging, ya, maksudnya secara darah, tetapi di dalam Kristus
kita menjadi keluarga. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara ya, semenjak saya juga bertobat, lahir baru, saya juga hidup dan tinggal di dalam komsel. Saya digembalakan di dalam komsel, ada Bapak rohani, ada Ibu rohani, ada kakak rohani ya. Dan setelah itu saya bertumbuh, saya lagi gantian. Saya menjadi Bapak rohani, saya menjadi kakak rohani bagi orang-orang yang saya bimbing, saya pimpin ya. Jadi saya menemukan keluarga rohani. Saya tidak sendiri. Ada keluarga rohani. Ya. 1 Korintus 4 ayat 15 dikatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapa oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus mengatakan kepada orang Korintus, walaupun kamu banyak guru, ya, kamu banyak belajar kebenaran firman Tuhan dari banyak orang, tetapi kamu hanya punya satu bapa, ya, yaitu Paulus yang menjadi bapa buat mereka. Artinya mereka ada di dalam sebuah komunitas. Walaupun banyak guru-guru, kita dengar khotbah ya di YouTube lah, online seperti ini, di gereja, tetapi kita harus punya bapa rohani. Dan bapa rohani hanya kita bisa dapatkan ketika kita ada di dalam komunitas sel. Karena di situ kita akan dibimbing, dituntun. Ya. Yang kedua, apa manfaat dari kita mengikuti komsel, komunitas sel? Yang kedua itu kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Ya. Kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Jadi di sini mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya apa? Mereka belajar firman Tuhan. Jadi di komsel ya, kita bukan sedang bergosip di komsel ya, bukan ceritain orang lain ya, bukan bahas yang lain, tetapi kita di komsel kita benar-benar belajar firman ya. Kita benar-benar mempraktekkan firman yang kita pelajari tersebut, dan kita menyaksikan firman yang kita sudah praktekkan tersebut. Ambil contoh, ketika mungkin di komsel kita belajar, kita harus mengampuni, seperti Tuhan Yesus pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Bahkan di atas kayu salib pun juga Yesus mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Kemudian kita teringat, oh ya, saya juga ada orang nih yang bersalah kepada saya, yang menyakitkan hati saya, tapi firman Tuhan katakan saya harus mengampuni. Kemudian kita terima kebenaran itu di komsel. Kemudian kita memutuskan, Tuhan, aku mau mempraktekkan firman-Mu. Aku mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Mungkin berat, tapi engkau belajar untuk taat melakukan firman tersebut. Engkau mulai belajar untuk, Tuhan, aku ngampuni Tuhan, orang tersebut Tuhan, yang sudah jahat terhadap aku Tuhan. Ya. Aku ampuni dia, aku lepaskan pengampunan, aku berkati dia Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Biar dia boleh mengalami kasih-Mu, dia bertobat, dia dipulihkan oleh Tuhan. Kita lega, ya, kita alami pemulihan, dan itu yang kita saksikan kembali ketika kita bertemu di dalam komsel. Kita akan berkata, kakak rohani, teman-teman semua, saya mengucap syukur. Kita belajar firman Tuhan untuk kita mengampuni, dan ketika saya di komsel, saya pulang ke rumah, saya belajar. Ketika saya berdoa, melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada saya mengalami kelegaan, damai sejahtera di dalam hati, sukacita di dalam hati. Yang tadinya saya kepikiran dengan orang tersebut, ya. Saya tadinya mikir terus, kenapa saya disakiti Tuhan gitu kan. Bahkan mungkin juga akhirnya saya tidak bisa bekerja dengan baik ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ketika saya melepaskan pengampunan, saya merasakan, wow, Tuhan lepaskan saya, Tuhan berikan kekuatan yang baru sehingga saya tidak kepikiran lagi ya. Saya bisa bekerja dengan fokus dan saya bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa lewat pekerjaan saya. Jadi di komsel kita belajar firman Tuhan dan kita pun juga mempraktekkan firman yang kita pelajari tersebut ya. Mengapa
Kita belajar firman, kembali lagi. Firman Tuhan berisi janji Tuhan. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Kita hidup berdasarkan janji Tuhan, firman Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya. Ketika kita percaya, maka saya percaya itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan juga berisi apa? Pedoman hidup. Bagaimana kita harus hidup di dunia ini ada di dalam firman Tuhan. Di dalam perkataan kita, tutur kata kita, di dalam kita bergaul, semuanya ya. Berbicara mengenai keuangan, berbicara mengenai keluarga, dan yang lain-lain. Itu semuanya ada di dalam Alkitab. Jadi bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita punya Alkitab dan di Komsel, di komunitas sel, kita belajar firman Tuhan. Dan saya percaya kalau firman Tuhan itu kita benar-benar pelajari, kita hidupi, maka kita akan melihat hidup kita ya, kerohanian kita akan bertumbuh dengan kuat. Yang ketiga, di Komsel kita belajar melayani. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia. Siapa anak manusia? Yesus ya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita melihat ini teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan pelayanan Yesus sampai di atas kayu salib, dia memberikan nyawanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita nanti ada di Komsel, ketika kita di komunitas home, di situ kita belajar melayani. Ya, di situ kita belajar untuk mendoakan kalau ada teman kita yang sakit, ya. Kalau mungkin ada teman kita yang berbeban berat, di situ kita doakan. Di situ kita saling menolong, ya. Kalau ada teman kita mungkin yang susah, kita hiburkan dia. Kita kuatkan dia, ya. Kita peduli kepada dia, kita hadir di tengah-tengah mungkin pergumulan dia hadapi. Apakah itu mungkin sebuah kedukaan kah? Apakah itu mungkin sebuah dia disakiti oleh orang lain? Kehilangan kah? Lewat komunitas kita belajar untuk kita peduli, ya, satu dengan yang lain, ya. Dan kalau kita saling melayani, maka saya percaya tidak ada lagi tuntutan di dalam Komsel tersebut. Karena apa? Satu dengan yang lain saling melayani, satu dengan yang lain saling memperhatikan, sehingga semuanya terlayani dengan baik. Jadi di komunitas sel bukan kita datang layani saya, bukan. Tolong perhatikan saya dengan sendirinya masing-masing. Ya. Apakah itu ketua komselnya, apakah itu kakak rohaninya, ya. Apakah itu anak rohaninya, apakah itu sesama saudara rohani di dalam komsel tersebut, mereka akan saling melayani. Jadi di komsel kita belajar, ya. Kita diajar untuk tidak egois, kita diajar untuk melayani satu dengan yang lain. Saya mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, ketika saya pun juga ada di Komsel, ya, saya teringat, ya, ketika saya nggak ada motor dengan teman saya, itu gembala Komsel saya sampai pinjamkan motornya, ini buat kalian. Terus saya nggak punya televisi, sampai dipinjamkan juga, ini televisi buat kalian. Saya bawa televisi tersebut dengan teman saya di dalam kamar kos kami, tapi akhirnya kami lebih banyak nonton televisi. Akhirnya kami bawa kembali lagi kepada gembala Komsel kami sampaikan, terima kasih buat televisinya, tapi kayaknya kami belum bisa menguasai diri kami karena kami lebih banyak nonton, ya, daripada kami belajar, berdoa, baca firman Tuhan, ya. Jadi kembali lagi di dalam Komsel ada kepedulian Bapak Ibu Saudara, ada perhatian satu dengan yang lainnya. Di Komsel kita belajar peduli satu dengan yang lain. Jadi mari, biarlah di tahun 2025 ini kita boleh bertumbuh bersama-sama di komunitas sel, ya. Ketika kita mungkin salah langkah, kita mungkin jatuh di dalam dosa, saya percaya ada teman kita yang akan mengangkat kita, ia akan menopang kita, akan menolong kita, ia akan berdiri di sebelah kita, ia akan berkata, ayo terus maju di dalam Tuhan. Kita tidak sendiri.
ada orang-orang yang bersama dengan kita, yang mau bangkit dengan kita, yang mau kuatkan kita, yang mau mendorong kita. Di Komsel tidak ada penghakiman. Di Komsel yang adalah kita dibangkitkan. Di Komsel kita dibangun. Di Komsel kita dinasehati, ya, supaya kehidupan kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Komsel, komunitas sel adalah tempat di mana kita mendapatkan keluarga rohani yang pertama, yang kedua kita bertumbuh dalam firman Tuhan, dan yang ketiga di Komsel kita saling melayani. Biarlah sungguh-sungguh pesan firman Tuhan di 1 Januari 2025 ini menjadi sebuah pesan yang kuat buat semua kita jemaat GBI New Life Community Church. Biarlah kita masuk dan bertumbuh di dalam komunitas, ya. Jadi nanti di gereja kita setiap hari Minggu, ya, akan ada orang-orang yang akan mulai, ya, mendekati Bapak Ibu Saudara, mengajak Bapak Ibu Saudara, welcome untuk Bapak Ibu Saudara mengikuti Komsel. Bahkan mungkin yang rumahnya, tempatnya rindu untuk dipakai untuk Komsel, ya, Bapak Ibu Saudara juga bisa mendaftarkan diri. Dan saya percaya sebagaimana saya ketika dulu bertobat dan bertumbuh di dalam Komsel, dan hari ini pun juga saya ada dalam komunitas, saya percaya Bapak Ibu Saudara pun juga akan mengalami hal yang sama, dan engkau akan melihat hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Engkau akan bertumbuh di dalam kerohanianmu, bahkan di dalam segala hal. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, bahkan pesan-Mu di tahun 2025 ini. Engkau mau dan rindu setiap kami jemaat Tuhan yang ada di New Life Community Church, ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bertertanam, kami sungguh-sungguh bertumbuh, kami sungguh-sungguh berbuah di dalam komunitas sel, yaitu home kami, ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengambil keputusan hari ini. Tuhan, di tahun ini kami mau mengikuti Komsel. Kami mau tertanam di dalam Komsel. Kami mau bertumbuh di dalam Komsel. Dan kami mau melihat sungguh-sungguh 2025 hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Hidup kami berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat pesan-Mu yang kuat bagi setiap kami di tahun ini. Hamba berdoa, diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah hari ini, diberkati kehidupan mereka, diberkati pernikahan mereka, diberkati keluarga mereka, diberkati masa depan mereka, diberkati kuliah dan sekolah mereka. Anak-anak kami juga diberkati pertumbuhan mereka, anak-anak yang di dalam kandungan juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan menerima berkat. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat, anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan yang permai. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita, dan saya percaya kita akan ambil keputusan untuk kita masuk di dalam komunitas sel, yaitu home di GBI New Life Community. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah Minggu. Shalom.